Oke teman-teman semua, selamat datang di Suara Aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa seperti acara pengajian ini ya? Astagfirullah, astagfirullah. Kembali lagi dengan saya di Suara Aktivis. Aku berpikir maka aku ada. Alhamdulillah sudah kompak sekarang. Sudah kompak, sudah berlatih seruan. Oke. Kembali lagi dengan saya. Sekarang saya punya pantun untuk memperkenalkan diri. Saya bangga sudah punya pantun saya. Burung kutilang menari-nari. Perkenalkan saya Cahyo Febri. Bisa. Kembali lagi dengan saya Cahyo di Suara Aktivis, di mana kita akan menyuarakan suara-suara kritis dari seluruh Ukimers. Kali ini saya hadir dengan dua tamu yang berbeda dari episode 1. Sekarang episode 2 ya. Tentu saja Anda ingat karena baru ada 2 episode. Di episode 2 kali ini saya juga punya dua tamu yang luar biasa juga. Di sisi kanan ada Saudari Lia. Halo Saudari Lia, perkenalan dulu. Halo, perkenalkan nama aku Lia. Bisa dipanggil Lia. Waduh. Dari jurusan psikologi angkatan 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan. Aku dari Departemen Pengembangan Organisasi. Wah, Anda satu departemen dengan saya berarti. Iya kayaknya. Luar biasa. Di sisi kiri ada Kak Dinda. Halo Kak Dinda, perkenalan Kak Dinda. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Putri Bianti, bisa dipanggil Dinda, dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dari Departemen Pemberdayaan Ekonomi, DPE. Yeay. Oke, dari DPE nih ya. Aku cinta profit. Cuan. Oke. Sekarang kita akan tanya nih argumen dari Kak Dinda dan Kak Lia ini soal pembahasan kita di episode kemarin. Mungkin saya review dikit ya supaya teman-teman pendengar sekalian ingat. Jadi kemarin ada Kak Ines dan Kak Dimas sudah mengungkapkan bahwa ketika terjadi objektifikasi tubuh, seharusnya yang memperbaiki sikap itu adalah laki-laki. Jadi bukan perempuan yang dibatasi pakaiannya, dibatasi bla bla blanya. Nah sekarang saya ingin tahu nih point of view dari Kak Lia terlebih dahulu. Gimana nih Kak Lia? Ya, jadi kalau pandangan saya, perempuan itu juga perlu untuk menjaga diri dengan cara menutup, menggunakan pakaian yang tertutup seperti itu. Berbicara mengenai pakaian tertutup bagi wanita merupakan hal yang harus dipahami semua orang. Beberapa sumber mengungkapkan jika pakaian tertutup tidak menjamin seseorang itu terhindar dari kekerasan seperti kekerasan seksual. Namun alangkah baiknya kita mampu menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal keji seperti itu. Sebagian besar kaum pria mengungkapkan bahwa wanita yang mengenakan pakaian tertutup merupakan wanita yang sopan karena dianggap mampu menjaga harga dirinya. Selain itu, masyarakat juga memiliki tanggapan jika wanita yang mengenakan pakaian tertutup dianggap sebagai wanita baik-baik yang pandai menjaga harga diri dan kehormatannya. Di sisi lain, dengan mengenakan pakaian tertutup akan membantu pria agar tidak memiliki prasangka buruk atau keinginan yang buruk ketika ia melihat seorang wanita. Oh gitu ya. Tujuan dari upaya menggunakan pakaian tertutup ini adalah upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dengan menutup diri dalam konteks pakaian yang sesuai dengan budaya ketimuran akan mengurangi celah-celah atau kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan objektifikasi tubuh. Oke, begitu ya Saudari Lia. Ya. Jadi poin yang disampaikan oleh Saudari Lia tadi, menutup tubuh adalah bagian dari upaya preventif atau upaya pencegahan. Jadi supaya kita tidak istilahnya tidak memberikan ruang kepada pelaku, karena saya juga pernah dengar ya. Jadi kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada celah gitu. Begitu mungkin. Waspadalah. Kenapa Anda juga ikut berkomedi Saudara Lia? Kenapa? Saya bantuin Anda. Itu tugas saya berkomedi. Anda yang serius-serius saja. Tolong ya. Mungkin sekarang kita ke Kak Dinda dulu ya. Gimana Kak Din atas point of view yang sudah diungkapkan oleh Kak Lia? Apakah memang harusnya memang perempuan ini juga harus menutup diri gitu? Karena seperti yang sudah saya kutip tadi,
dari seorang kawan, seorang sahabat, bahwa kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada celah, begitu Kak Din. Gimana Kak Din? Iya, benar sekali. Kalau menurut saya sendiri, pakaian tertutup itu menjadi upaya preventif agar tidak terjadi objektifikasi, yang mana preventif ini kan mencegah ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Hal ini selaras dengan jurnal edukasi yang dilakukan oleh UIN Jakarta tahun 2019, di mana meneliti bahwa salah satu upaya preventif untuk menangani objektifikasi tubuh adalah melalui busana yang berfungsi untuk menutup bagian tubuh tertentu. Segi lainnya, menurut analisis survei BBC tahun 2020 tentang hasil survei terbaru yang mengenai pelecehan seksual di ruang publik. Nah, berdasarkan survei ini, mayoritas korban pelecehan seksual di ruang publik mengenakan baju terbuka dengan presentasi lebih dari 82%, sedangkan bagi mereka yang menggunakan pakaian tertutup dengan presentasi terendah mulai dari 16-18% saja. Sementara itu, meninjau psikologi pria dengan penelitian yang dilakukan pada pria di Inggris menunjukkan bahwa lebih dari 50% pria mengaku akan lebih menghormati wanita yang berpakaian tertutup. Sementara sekitar 25% mengaku hal itu bergantung pada wanitanya. Hanya 22% saja pria yang mengatakan bahwa dia akan menghargai wanita yang berpakaian terbuka. Artinya, salah satu upaya preventif agar tidak terjadi objektifikasi adalah dengan modifikasi pakaian dengan tertutup. Oke. Jadi dari yang diungkapkan oleh Kak Dinda tadi sudah mengutip beberapa jurnal penelitian ya teman-teman. Dan tadi saya kutip sedikit, 20 sekian persen dari laki-laki itu hanya segitu ya yang menghargai wanita dengan pakaian terbuka. Dan poin yang ditekankan pada pembicaraan kali ini adalah upaya preventif atau upaya pencegahan dari objektifikasi tubuh. Jadi gimana caranya supaya objektifikasi tubuh itu tidak terjadi? Artinya harus dicegah, dan caranya adalah dengan perempuan memakai pakaian yang tertutup. Mungkin saya kembali ke saudari Lia lagi. Halo saudari Lia, mungkin ada poin-poin yang ingin disampaikan lagi terkait pembahasan kita hari ini. Bagaimana? Silakan. Ya, baik. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa di Indonesia menutup aurat atau berpakaian tertutup itu dianggap lebih sopan dibandingkan dengan pakaian yang terbuka ya. Cara perempuan berpakaian itu sangat melambangkan jati dirinya dalam masyarakat. Perempuan yang berpakaian rapi dan sopan termasuk perempuan yang dianggap baik, seperti itu ya. Oke. Sehingga perempuan harus memperhatikan caranya berpakaian agar bisa lebih dihormati. Jadi menutup menggunakan pakaian tertutup itu bukan hanya kewajiban umat agama tertentu, namun menjadi kunci untuk menjaga diri bagi perempuan, baik secara fisik, kehormatan, harkat, dan martabat serta mental. Oke. Dengan berpakaian tertutup, kita membuat diri kita lebih nyaman, lebih percaya diri, dan dipandang lebih berkarakter oleh masyarakat. Oke. Jadi saudari Lia tadi coba mengutip kebiasaan dari masyarakat itu seperti apa dalam memandang perempuan. Seorang perempuan akan dilihat martabatnya akan lebih bermartabat ketika pakainya lebih tertutup, seperti itu yang diungkapkan oleh saudari Lia. Oke, saya kembali ke Kakak Dinda. Gimana Kak Din? Apakah ada poin unik lagi yang ingin disampaikan untuk menyanggah argumen dari episode lalu nih? Iya, untuk tambahan saja, cara berpakaian ini juga merupakan salah satu bentuk komunikasi, antara lain bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain dan seperti apa kita ingin diperlakukan. Bahkan suatu ungkapan Jawa mengatakan aji ning raga ana ing busana, yang artinya pakaian juga berperan penting bagi seseorang. Orang dengan busana atau pakaian yang rapi tentunya dapat menaikkan martabat. Dengan kata lain, busana atau pakaian secara fisik mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Ya. Oke, tadi Kak Dinda, tepuk tangan dong menonton. Kenapa penontonnya tidak responsif? Tidak peka, Bos. Muhasabah diri Anda penonton ya. Jadi Ada konsumsinya. seperti diungkapkan oleh Kak Dinda tadi, aji ning raga ana ing busana. Waduh, itu sebuah pepatah bahasa Jawa. Saya lupa namanya apa kalau bahasa Jawa itu. Apa namanya? Paribasan. Wah. Iya. Jadi aji ning raga ana ing busana. Artinya kebaikan tubuh itu ada di busana atau di pakaian. Nah, mungkin kurang lebih artinya seperti itu. Oke, mungkin kita akan kembali di episode 3 yang
lebih seru daripada episode pertama dan episode kedua, karena kita akan mempertemukan pihak dari kanan dan pihak dari kiri, pihak dari episode 1 dan pihak dari episode 2, antara Kak Ines dan Kak Dimas, Kak Ines dan Kak Dimas versus Kak Dinda dan Kak Lia. Mereka akan berdiskusi, akan mengeluarkan argumennya masing-masing terkait studi kasus yang telah dibahas dari episode 1 dan tidak pernah selesai. Saya bahkan juga bingung mau berpihak yang mana ini. Makanya jangan meninggalkan podcast ini, tetaplah berada di jalan podcast ini, karena podcast ini merupakan jalan kebenaran. Saksikan episode 3 yang pastinya lebih seru, yang pastinya lebih menarik. Sampai jumpa teman-teman di Suara Aktivis. Aku berpikir maka aku ada. Luar biasa penontonnya kompak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.